أول حكمة في الحكم قوله من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. وأنا لا أدري هل هم ختموها ثم أعادوها من جديد أو أن الشيخ يختار في كل جمعة حكمة وصادف الناتج عن الحكمة الأولى، ولكن استذكرت بهذا خيرا أننا لا زلنا في البداية وأن شيخنا عمره طويل وصحته جديدة وبقاؤه بيننا ممتعا إن شاء الله تعالى. Saya sangat gembira sekali ketika Kiai Haji Miftahul Akhyar membawakan di dalam kitab hikmah di hikmah yang pertama dari yang telah disebutkan tadi, yaitu bahwa termasuk tanda-tanda seseorang itu bergantung dengan amalnya apabila nampak adanya kurangnya harapan kepada Allah ketika orang itu terpleset dari dosa. Saya tidak ngerti apakah Kiai Miftahul memang baru sudah khatam dulu kemudian mulai yang pertama ini, atau memang beliau memilih setiap majelisnya dengan hikmah kemudian beliau terangkan. Pagi kalau yang pertama yang diterangkan beliau dalam satu hikmah yang pertama nomor 1 berarti menunjukkan insyaallah Allah akan panjangkan umurnya. Bisa selalu membimbing kita di dalam menerangkan kitab ini. وكيف نفهم الشيخ شادي حفظه الله تعالى والأخ حامد حمده الله تعالى بمزيد من العلم والمعرفة مع الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول، نبهوا على بعض الجوانب مهمة بعد سماع مختصر الشرح مترجم لكم المعارف من الشيخ عن معاني هذه الحكمة، ويكفي ما سمعنا منهم، ومن باب المشاركة في الخير ربما نفيد ببعض ما يتعلق بها بفوائد مختصرة. Dan kita tadi sudah mendengarkan syarah yang pertama dari Syekh Miftahul Akhyar yang kemudian dikasih tambih sedikit dari hikmah tersebut dari Syekh Syadi, kemudian juga saudara saya Habib Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beliau ilmu yang bermanfaat, amin, ya Allah. Ilmu yang tinggi, tambahkan semuanya. Ya Allah, amin. Sebenarnya sudah cukup dengan apa yang telah diterangkan dengan 3 guru kita yang mulia tadi tentang hikmah ini. Namun dengan babul musyarakah, saya untuk ikut bergabung sedikit, maka saya akan menambahkan sedikit saja dari tentang hikmah yang tadi dibaca. ما الفرق بين المعتمد على العمل والذي لا يعتمد على العمل؟ Apa perbedaan dari orang yang dia bergantung dengan amal dengan orang yang tidak bergantung dengan amalnya? كنا نظن ويظن الغالب أن المعتمد على العمل هو المتمسك بالأعمال الذي يحافظ على عمله وفعله ويرى أنه هي الطريق الوحيدة إلى الله، وغير المعتمد هو الذي إذا عمل لا يبالي، وإذا لم يعمل أيضا لا يبالي، فتفوته أحيانا النوافل تفوته السنة لا يبالي، يقول لك أنا ما أعتمد على العمل أعتمد على فضل الله تعالى. Ada sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa kalimat bergantung dengan amal, iktimad, bersandar dengan amal adalah orang yang dia selalu aktif, dia beramal, beribadah, taat, berbagai macam amal ibadah. Dengan ini dia akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan ini dia akan bisa menyampaikan dirinya kepada Allah. Ini orang yang sebagian orang mengatakan begitulah makna orang yang iktimad dengan amal. Ada sebagian orang yang mengatakan yang tidak bersandar dengan amal adalah orang yang dia lalai. Tidak perlulah saya untuk bergantung dengan amal. Akhirnya dia tidak mau ibadah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya mengharap karunia Allah karena saya tidak bergantung dengan amal. Tetapi yang sebenarnya hakikatnya bukan dua makna itu. قال الشيخ علي باراس في كتاب الحكم Syekh Ali Baras di dalam mensyarahkan hikam أن من يعتمد على علمه وعمله دون الله orang yang dia beriktimat dengan amalnya ومن dan يعتمد dengan ilmunya tanpa Allah, ومن يعتمد على الله دون علمه وعمله. orang yang dia bergantung bersandar dengan Allah tanpa dengan ilmu dan amalnya. علامته المعتمد على الله دون علمه وعمله أنه يبيت الليل لله
ولا يرى لنفسه مزية على هذه العبادة نائما فهذا غير معتمد على عمله وهذا فكر صحيح. Orang yang dia menyandarkan ya hidupnya itu kepada Allah, tidak menyandarkan hidupnya dengan ilmu dan amalnya, adalah orang, tandanya apa tandanya? Tandanya kata Syekh Ali Waras, apabila orang ini yang dia iktimadnya kepada Allah dan tidak beriktimad dengan ilmu dan amalnya, setiap semalam suntuk dia ibadah, dia tahajud, dia nangis, dia berbuat segala macam-macam hal ya yang luar biasa itu, kemudian memandang seseorang yang dia hidupnya berbuat maksiat, orang lain lagi berbuat maksiat, berbuat dosa dengan minuman keras dan berbagai macam hal dan semuanya. Orang yang pertama tadi tidak pernah merasa dirinya lebih baik dengan orang-orang yang minum minuman keras di dalam tiap malamnya, padahal dia tiap malam ibadah, tidak ada sedikit pun rasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang pertama yang tadi. لأنه يتعارض حسن الرجاء مع تعمد مع تعمد ترك القربات والطاعات. تعرفون ما يمكن يترك القربات والطاعات مدعيا أن اعتمادي على الله وأن أرجو رحمته. Karena dua hal yang bertentangan. Kalau seseorang itu dia bergantung ya dengan dia meninggalkan taat, dia meninggalkan ibadah, dia meninggalkan semuanya itu, tapi dia menggantungkan dirinya dengan harapan bahwa Allah akan memberikan rahmat dengan dekat dengan Allah, maka satu hal yang bertentangan dari dua kondisi yang seperti itu. الفرق بين الاثنين أن الأول المعتمد على عمله يعبد يصلي يتنفل ويصوم لأنه يطلب من ورائها أجرا وثوابا يعود إليه وحقا يرجع لنفسه. والثاني لا يرى نفسه شيء أصلا عند الله، يستحق شيء، هو يعبد ويفعل ويتبدل ليتزين بمحبوبه عنده أن ينظر إليه فيقبله الله ولا يريد شيء يعود إلى ذاته. ليه؟ لأنه لا يرى له استقلال في العمل، أصلا هو يرى أن الفعل كله منه، فإن وفقني بطاعته فبتوفيقه، وإن رماني في معصيته فبمشيئته، وأنا في كل الأحوال خايف أن يغضب علي وأن يرى في قلبي ما لا يحب، لأن مقصودي هو، سواء كان على الطاعة أو لم يفيدني، عذبني على المعصية أو لم يعذبني، فليس فكري في الثواب والعقاب، إنما فكري في الرب الذي أنا مسترد بعبوديته جل وعلا. Jadi orang ini dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatannya, dengan berbagai macam kedekatannya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak merasa sama sekali bahwa dia ini punya apa-apa dan bisa apa-apa. Karena dia yakin bahwa ibadah yang dia lakukan ini, yang ketaatan yang dia lakukan ini adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sama sekali dengan dirinya. Tetapi orang yang beriktimad, bersandar dengan amal adalah orang yang dia kencang sholatnya, kencang puasanya, kencang ibadahnya dan sebagainya. Niatnya supaya dapat pahala yang mana pahalanya untuk dirinya. Pahalanya kembali untuk diri yang orang ahli ibadah ini. Maka orang ini merasa bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan pahala karena dengan ibadah dan ketaatannya. Tapi orang yang dia bergantung kepada Allah, sama sekali dirinya menganggap bahwa dirinya tidak ada. Dirinya tidak ada, karena semuanya adalah yang mengadakan Allah, yang memberikan ada Allah. Kalau dia diberi taufik untuk bisa beribadah juga untuk Allah dan dari Allah, dan dia tidak apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan apabila dia diberi ukubah dari Allah sehingga dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Begitulah perbedaan dari keduanya. هذا أولا. ثانيا
الزلل الذي عناه ابن عطاء الله في حكمه إنما هي زلات العارفين التي هي بالنسبة لنا حسنات، فمن حماقتنا أن نسمع كلام العارفين مثل هذا ثم نتساهل بوقوعنا في الزلات التي هي الكبائر ونقول ما ينقص رجاءنا عند وقوعنا في الزلل، لأنه زلل إيه؟ زلل اللي يتعمل أنت موجب للخلد في النار، موجب للفضيحة في القيامة، إنما يتكلم عن زلات العارفين كما أشار إلى هذا الشيخ براء سيدنا في الحكم، قال زلات العارفين هذه التي هي حسنات العوام، هذول هي زلات بالنسبة لهم يعدونها حسنات، فإذا وقع فيها عاد قال وإن وقع حتى بعدين في كبيرة له مقام آخر في المشاهدة يطول شرحه، لكن في أصل الأمر أنه الزلات المقصودة عموما هي زلات العارفين التي يقال عنها حسنات الأبرار سيئات الأبرار. Jadi zalal yang disebutkan dalam hikam tadi ini adalah bukan yang dipandang seseorang bahwa zalal di sini adalah dosa-dosanya orang awam, tapi zalal yang di sini terpleset dari perbuatan dosa adalah dosanya arifin, dosanya wali. Antum tahu dosanya wali? Dosanya wali itu adalah hasanahnya orang awam. Dosanya wali itu kalau bagi orang awam itu pahala. Ya. Jadi jangan sampai orang mengatakan berbuat dosa dan berbuat maksiat dan kesalahan minal kabair yang menjadikan dia akan masuk neraka, kemudian dikatakan tidak apa-apa berbuat dosa dan kesalahan, kan saya tidak bergantung dengan ini, tetap saya akan berharap dengan rahmat ya Allah. Jangan berpikir seperti itu, bahwa zalal yang dimaksud adalah zalal al-arifin, yang dimana adalah dosanya arifin itu disebutkan bahwa dalam sebuah kalimat hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, perbuatan khair, ibadah, taat, hasanah yang mendapatkan pahala bagi orang-orang yang baik, tapi itu kalau bagi orang arifin dosa. Ya, bagi orang arifin kalau diukur dengan orang arifin, perbuatan baik kita adalah dosanya beliau. المريد في سيره إذا صار سلوكه يصير ما يعتمد لا على العلم ولا على العمل ولا على الثمرة الأولى، لأنه المريد أحيانا يسمع في كلام الشيوخ أنه الواردات التي تأتي بعد العبادات هذه ما من الأعمال وهذه من فيض الله تعالى والتمسك بها جائز، يظن أن الخشوع جديد نزل لقلبه هذا هو نوع من الواردات حق العارفين عادة، الثمرة الأولية هذه الثمرة المعجلة حق العمل لا يعتمد عليه، ولكن يعتمد في هذا كله على حول الله وقوته وأنه معتمد على الله أن يوصله إليه ويسير في الطريق وهو يستشعر قول الله تعالى أمامه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا. Jadi kalau orang murid ahli thariqah, ya, dia berjalan tidak menggantungkan dengan ilmunya dan tidak bersandar dengan amalnya, tetapi dia selalu bergantung dan bersandar dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seorang murid yang dia itu duduk di depan gurunya, ya, duduk di depan gurunya, kemudian gurunya memberikan keterangan-keterangan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itu dia bisa beribadah dan dia bisa taat kepada Allah. Kemudian setelah itu dia merasa khusyuk dan merasa tenang. Dia merasa bahwa ini adalah karena amalnya tadi, karena khusyuk dan khusyuk yang datang, waridat yang datang kepada murid tadi ini, karena dia mengamalkan daripada amal yang ditujukan dengan syekh. Jangan berpikir seperti itu. Khusyuk yang kamu dapatkan, waridah yang kamu dapatkan itu adalah faidat yang Allah berikan dari guru kamu, bukan dari amal kamu. Itu anugerah yang Allah berikan lewat daripada guru kamu, bukan dirimu yang menyebabkan seperti itu. Di dalam sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki dan Allah memilih. Dan bagi manusia tidak ada memiliki daripada pilihan apapun. Dan
syuur, perasaan dari seorang murid apabila berbuat sesuatu yang baik, dia mengatakan kalau Allah kehendaki maka dia tidak akan bisa dia berbuat apapun. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يدخل احد منكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بواسع رحمته. Ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada satu hamba pun yang masuk surga dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, apa juga engkau ya Rasulullah? Saya juga tidak masuk surga dengan amal saya, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan dengan hamba itu. فالاعتماد على النفوس من علامات الشقاء والبؤس. Orang yang bersandar dengan nufusnya, dengan dirinya, itu adalah alamat bahwa orang itu celaka dan dia akan menjadi orang hina. والاعتماد على الأعمال من عدم التحقق بالزوال يعني شهود الفناء بحضرة الله تعالى. Ya, orang yang i'timad, yang bersandar dengan amalnya, maka orang tersebut tidak من عدم التحقق بالزوال. maka tidak ada tahagguk di dalam zawalnya. Artinya orang tersebut adalah orang yang dia ما تحقق شهوده أنه عارف لا شيء لا قدرة له ولا وجود. Dia tidak akan bisa menjadi fani dengan Allah. Dia tidak akan bisa fani dengan Allah karena dia masih menganggap dirinya ada dan menganggap dirinya amalnya ada. والاعتماد على الكرامة والأحوال من عدم صحبة الرجال. Dan orang yang dia i'timad, bersandar dengan karamat dan dengan ahwal yang dimiliki, ya kondisi-kondisi rohaniyat yang dimiliki, maka tanda bahwa orang itu jauh dari sifat-sifat kewalian. الاعتماد على الله وحده هو علامة السير في طريق الإحسان. Dan orang yang i'timad kepada Allah sendiri, jadi yang menunggalkan Allah saja, maka dia selalu istiqamah di dalam ihsan, sifat-sifat ihsan. فكان هذا مما ينبغي التنبيه إليه وأختم بأمر قد يشكل على الناس. Dan inilah yang bisa saya sampaikan untuk nambahin, dan sedikit saya akan tambah yang sering menjadi masalah di antara manusia. جاء في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل وجاء في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ada satu hadis yang mengatakan tadi hadis bahwa orang tidak masuk surga dengan amalnya tapi dengan rahmat Allah. Tetapi dalam Quran adkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena sebab amal kalian, apa yang dulu kamu amalkan. Seolah-olah ada sebuah perbedaan dan pertentangan. ولهذا توجيهات عند العلماء كثيرة. Maka untuk itu taujihat, keterangan dari ulama banyak sekali. من أعجبها وأجملها ما ذكره ابن عجيبة في شرح الإكرام. Yang sangat bagus menurut saya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibn Ajibah ketika beliau mensyarahkan hikam. قال أن العلوم والمعارف علوم شريعة وعلوم حقيقة. Ilmu ma'rifah itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu syariat dan ilmu hakikat. في نفس المسألة ترى أحيانا القرآن يذكر الجانب الشرعي والسنة تذكر الحقيقة أو العكس. السنة تذكر جانب الحقيقة أو القرآن نفسه في موضع يذكر جانب الحقيقة وفي موضع آخر يذكر جانب الشريعة. Jadi ketika kita membaca hadis dan membaca Quran, kadang-kadang hadis berbicara tentang hakikat, tapi Quran berbicara dengan amal. Ya. Tapi kadang-kadang sebaliknya, hadis berbicara tentang amal, kemudian Quran berbicara hakikat. Kadang-kadang dalam satu Quran berbicara tentang amal dan juga berbicara tentang hakikat. فقول الله تعالى في القرآن ادخلوا الجنة وما كنتم تعملون تشريع. Ketika Allah berfirman, masuklah kamu surga karena sebab daripada amal kalian, itu adalah syariat. وقول النبي لا يدخل أحد الجنة بعمله تحقيق. Ketika Rasulullah mengatakan manusia tidak masuk surga kecuali bukan dengan manusia tidak masuk surga dengan amalnya, itu Rasulullah berbicara tentang hakikat. Al-aks. Kemudian berikutnya وما تشاءون إلا أن يشاء الله تحقيق. Ketika Allah berfirman dalam Quran, tidaklah ada kehendak kecuali adalah kehendak Allah.
Ya, ini Allah berbicara dengan keterangan hakikat. وقول النبي إذا هم أحدكم يعني بحسنة هو أراد هذا تشريع. Nah, ketika Rasulullah mengatakan apabila kamu niat untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan kasih pahala satu kan? Maka ini Rasulullah berbicara syariat. Jadi antara syariat dan hakikat kadang-kadang seperti itu. فإذا علمنا أن هذا الشريعة الحقيقة فلا تعارض إذن هذا واحد. Maka apabila kita berbicara makna yang dua tadi antara syariat dan hakikat, maka dua yang diceritakan di kedepan tadi bukan saling bertentangan. أو نقول أنه الله تعالى لما دعا الخلق إلى طاعته بالرغم من محبته ما بتقبل نفوسهم هذه إلا بالإطماع فأطمعهم بالثواب. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk taat kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk patuh kepadanya, sifatnya nafsu ini tidak mau bergerak kecuali kalau diiming-imingi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi sebuah surga dan pahala supaya nafsu ini mau melangkah. قال فلما رسخت أقدامهم في الإسلام لما طمعوا في الثواب رسخت أقدامهم في الإسلام أخرجهم الرسول من شهود الأعمال إلى شهود الفعال سبحانه وتعالى فقال لهم لا يدخل أحد منكم الجنة عملا. Nah, ketika orang sudah semangat beramal, kemudian dia istiqamah sampai rusuh, istiqamah dalam maqam terus-menerus istiqamah dalam amal, maka diangkat derajatnya, dinaikkan derajatnya bahwa kamu tidak masuk surga dengan amalmu tapi dari rahmatnya Allah. Supaya tidak bergantung dan bersandar dengan amal. فهذين الوجهين يتناسبان مع مقام الحكم لأنه ابن عطاء الله أذكر أنه في شرح الحكم يقول وهناك أجوبة كثيرة لأهل الظاهر ولكنها لا تجدي شيئا. Ya, memang Ibnu Iskandariyah di dalam hikamnya berbicara tentang haqaiq yang luar biasa dan banyak orang mensyarahkan hal itu tapi dengan pandangan yang zahir, maka tidak perlu saya sebutkan. والمعنى أنك ما دمت تطلب رضوان الله تعالى فرضوان الله تعالى هذا السر لا يعلم حقيقته إلا هو. Kalau kita menginginkan ridhonya Allah, itu adalah sebuah rahasia yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang siapa yang tahu kecuali Allah. قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Nabi Isa mengatakan dalam Quran, Engkau ya Allah tahu seluruhnya yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu sama sekali yang ada pada dariku ya Allah, karena semuanya Engkau tahu segala sesuatu. فأنت عندما تحكم وتطاع الله بالراضي عليك وقت المعصية إذا وقعت تزلل تحكم أن الله الآن غضبان منك كأنك تتألى عليه وتقول أنك تعرف أحواله وأحواله كيف تكون ولا يعلم الله إلا الله. Ketika kamu berbuat taat dan berbuat ibadah, kemudian kamu mengatakan Allah ridho dengan saya, saya dekat dengan Allah. Kemudian ketika kita berbuat kemaksiatan, kemudian kita mengatakan oh Allah sekarang ini benci dengan saya, murka dengan saya, kenapa saya dijatuhkan? Seolah-olah kamu ini tahu tentang Allah, ya, sehingga kamu menghukumi Allah bahwa saat ini Allah begini, saat ini Allah begini. Ini satu hal yang tidak boleh kita berpikir seperti itu. لو طلعت عليك هذه الحيلة فأنت لعب بيد الشيطان فيخليك تعمل أعمال صورتها صالحة وهي مشوبة بالعجب والرياء. يقول لك ما دامك تعمل أعمال صالحة ربك راضي عليك ويعيشك حياة كلها ظلمة وزور صورتها أعمال صالحة ولا خير من وراها ولا فائدة. من قال لك إنه راضي عليك إذا فعلت؟ ما هو فلا بد أن يبقى متعلق برضوان عليك راضي برضا منك على كل الأحوال في حال الطاعة وحال المعصية في حال الإدانة وحال الإحجام على كل حال مديما الإقبال عليه تعالى. Jadi kalau kita selalu beriktimat, bersandar itu kepada selain Allah, ya dari ketaatan, dari surah-surah ibadah dan sebagainya, kita akan mudah sekali untuk ditipu daya oleh syaitan. Karena kita akan nanti kalau iktimat kita dengan amal, kita akan diberi semangat oleh syaitan untuk selalu banyak beramal. Puasanya banyak, ibadahnya banyak, tahajudnya banyak. Kemudian berpikir dalam dirinya, kamu ini orang diridhai oleh Allah. Kamu akan hanya ada ujub, akhirnya ada perasaan-perasaan dia punya hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya dia berbuat taat dalam surah, pada hakikatnya dia adalah berbuat tidak ada apa-apanya dalam dirinya. Dan maka untuk itu kita tidak usah lagi bersandar dengan taat,
Yang kita harapkan adalah ridho. Yang penting adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan kita, dan kita tidak perlu kita beriktimad dengan amal dan perbuatan kita. وإن كان هناك علامة ممكن ما هو الاعتماد عليها لكن الاستئناس بها ما هو صورة الأعمال، هي الأحوال اللي تتنزل عليك بلا تسبب، وأعلاها وأعظمها أن يجد في ليل وحب حبيبه صلى الله عليه وسلم. هذا النبي لما قال للصحابي عددت لها حب الله ما قالوا راح ما يدخل الجنة بعمل، هذا صحيح، الميزان هذا صحيح، لأن هذه علامة يستأنس بها ويعتمد عليها لأنها ما هي مكتسبة، هذه موهوبة من عنده وما لها سبب الله. Jadi kalau kamu ingin tahu alamatnya bahwa kita ini ada hal yang baik daripada perbuatan amal kita, jangan ada alamatnya. Kalaupun itu boleh dikatakan sebuah alamat adalah apabila kita ya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bukan karena sebab kita, bukan karena amal kita, dan bukan karena perbuatan kita sama sekali. Tidak ada, tapi itulah muhibah dari Allah. Anugerah murni dari Allah bahwa kita sudah berada di jalan yang benar, bahwa ditambah rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah lebih dari segala-galanya. Kalau terus tambah cinta, maka ini sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah bahwa ketika Al-Arabi yang bertanya mata saat, kemudian dia mengatakan adalah aku tidak mempersiapkan menghadapi hari kiamat itu dengan banyaknya salat dan banyaknya ibadah dan puasa, tapi karena mahabbah. Maka Rasulullah kata ini bagus. Artinya tidak ditegur Rasulullah bahwa itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada seseorang tanpa dengan sebab apapun. المعتمد على العمل إذا جاء يوم القيامة يحاسبونه ويقولون هذه أعمالي، والذي لا يرى لنفسه عمل لكن يرى ربه. إذا جاء يوم القيامة يقولون له أنا أعمالك، تقول نفسي معي الله. هذا الفرق بينهم، هذا يدعو بربه وذاك يهدى بعمله. Kalau orang itu bersandar dengan amal-amal perbuatan baiknya, maka nanti dia di hari kiamat justru dia akan celaka. Kenapa? Ketika nanti ditimbang dan dihitung amal-amalnya, mana persiapan? Ini amal-amal saya. Nah, kalau dihadapi dengan dosa-dosanya habis, dan nikmatnya Allah habis. Tapi ketika mana apa yang kamu siapkan? Saya tidak punya apa-apa. Ya, yang milik saya hanya Allah. Milik saya dengan Allah, dia punya apa? Milik saya dengan Allah. Maka orang ini justru akan dirahmati Allah dan dimasukkan surga. إلى هذه الإشارة في قول عيسى لما قال الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، ما قال له نعم أنا قلت لك عدل، ما قلت لهم إلا ما أمرتك. فالمتكلم أنت قلت لي قل وأنا قلت اللي أنت قلته فأنت الدليل. إلا ما أمرتني بأن أعبد الله ولا تشرك شيئا، بعدين ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم بأمرك، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء، علي وعليهم وعلى كل شيء، فالأمر كله منك وإليك، أعمالنا وأفعالنا كلها منسوبة إليك بالحقيقة وليس منسوب إلينا منها شيء. Itu seperti dengan yang disampaikan Nabi Allah Isa alaihissalam ketika di hari kiamat. Allah mengatakan, "Wahai Isa, apakah kamu mengatakan kepada hamba-hambamu bahwa sembahlah aku, ya, dan menjadikan aku sebagai Tuhan." Ini gimana? Kemudian, ya Allah, aku tidak berucap apa-apa kecuali yang kau perintahkan aku berucap. Ya, aku tidak berucap apapun ketika kepada hamba-hambamu kecuali apa yang telah engkau perintahkan aku untuk berucap. Jadi ucapan saya ini adalah ucapan engkau, dari engkau, tidak ada sama sekali dari saya. Dan ketika aku hidup, aku menjadi saksi apa yang mereka perbuat. Dan ketika aku meninggal dunia, ketika aku tidak ada lagi di dunia, maka engkau lebih tahu daripada apa yang diperbuatkan oleh hamba-hambamu. Maka Nabi Isa dalam hadis ini dia menyaksikan bahwa di dalam dua hal, kondisi ketika beliau ada di dunia atau ketika beliau sudah ada, semuanya lah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. يمكن سيدنا عيسى أن الثواب والعقاب ما هو بالعمل بعد المعمل، إيش تعذبهم؟ ما لازم معصوم تاخذ إلى غيرك، لا الأفعال توجب شيء عليك، لا طاعات توجب عقوبتك ولا غير مشيئتك، يعني تعذب
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اللهم الحقنا بالصادقين واشهدنا بشهادة الصادقين برحمتك يا ارحم الراحمين. Kemudian Nabi Isa dia menegaskan dalam firman Allah itu bahwa ya Allah, apabila engkau menyiksa hamba-hambamu, menyiksa manusia-manusia itu, karena dia adalah hambamu, itu pilihmu. Apabila engkau ampuni, mudah-mudahan ada pengampunan dari Allah. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam hal ini Nabi Isa tidak beriktimad dengan amalnya. Apabila engkau siksa mereka, itu adalah milikmu ya Allah, tidak ada siapa-siapa pemilik. Dan apabila engkau ampuni dari dosa-dosa mereka, karena engkau maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan engkau maha mengetahui dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan bahwa pada hari ini adalah hari yang bermanfaat, orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kejujuran dan kebenaran Nabi Isa yang tidak beriktimad dengan amalnya dan dengan kedosanya dari dirinya dan juga dari umatnya. سامحونا كي مساعد الخيار وسامحنا جميع الحاضرين وقد طال عليكم في المجلس قرابة 40 دقيقة ولكن إن شاء الله تزيد لكم من الله تعالى 40 و40 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 عطية عظيمة ورحمة كبيرة من ربكم نتذكر بها هذا المجمع في جنة الفردوس وعلى النبي آمين إنه سميع مجيب. Dan minta maaf kalau perpanjang ibadah majelis ini biasanya ditutup tanggal jam 3, sekarang jam 3.40 menit. Tapi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang 40 menit ini ditambah kepada kita. Amin. Dan berilah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi meminta maaf atas apa yang saya sampaikan. Sallallahu